Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan kembali saya mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk bersaat teduh. Karena Tuhanlah sumber pengharapan kita. Satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Karena itu penting bagi kita membangun hubungan terus dengan Tuhan, karena Dialah sumber segala-galanya. Haleluya. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Amin Tuhan. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta.
lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Anugerah-Mu besar dalam hidupku, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Sebab Kau Allah yang setia, kami percaya anugerah-Mu besar, melebihi dari apa yang dapat kami doakan dan minta. Kau sanggup bekerja lebih dari permohonan kami. Haleluya. Sebab Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Sebab selama ini ketika kami lemah, ketika kami jatuh, Engkaulah yang mengangkat dan menopang kami. Tidak ada Allah lain di samping kami yang berdiri bagi kami, menopang kami selain Engkau, Tuhan. Hanya Engkau Allah satu-satunya di bumi, di surga, Allah yang hidup dan Allah yang menopang kami itu selama-lamanya. Sebab itu kami percaya kepadamu, dan kami akan terus percaya kepadamu. Kami akan terus percaya kepadamu dan mengandalkan Engkau, Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan,
sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan memberkati, Kau penyembuh, Kau pemulih, Kau penolong. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Seumur hidup kami hanya Engkau Tuhan. Engkau yang memahami hati kami dan tahu diri kami. Engkaulah andalan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau berkarya dan bekerja lebih-lebih lagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah saat bersama-Mu Tuhan. Tidak ingin berhenti rasanya kami dekat dengan Tuhan selalu dalam pujian penyembahan. Dan kami juga mau lebih dekat lagi padamu lewat membaca firman. Inilah kami Tuhan, tolong kami dalam membaca firman, dalam berdoa syafaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya terus mengingatkan ya, saya sengaja membuat saat teduh ini hanya 30 menit lebih ya. Ya, saya usahakan 30 menit maksudnya, dan seringkali lebih sedikit karena supaya banyak teman-teman kita yang punya waktu terbatas itu bisa ikut ya. Tetapi kalau saudara punya waktu lebih dan saudara masih bisa lebih dalam hadirat Tuhan, jangan berhenti, terus lebih dalam hadirat Tuhan, terus nikmati. Saudara bisa pause mungkin videonya ya, baru setelah saudara selesai dalam pujian penyembahan, saudara lebih dalam hadirat Tuhan terus, lalu saudara play lagi untuk masuk dalam pembacaan firman. It's okay ya. Jadi sekali lagi, kalau punya waktu, tentu saya dorong terus lebih banyak waktu buat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Roma pasal 16, kita masuk dalam penghujung kitab Roma. Salam. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita, yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epimnetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan.
Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius, yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan, dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan mengajak saudara melihat dalam bagian yang terakhir ini, dalam kitab Roma ya, dalam ayat yang ke-19, bagian yang terakhir. Mulai kata tetapi, ya tetapi. Tetapi aku, Paulus, ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Saudara, bila ayat ini dikeluarkan dari konteksnya, jadi bila ayat ini berdiri sendiri, maka bisa jadi artinya kita bijaksana untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik ya, dan bersih dari segala perbuatan jahat. Bila berdiri sendiri. Tetapi bila kita melihat secara konteksnya, tampaknya ayat ini bicara tentang pelayan-pelayan Tuhan yang baik dan yang jahat. Bila kita melihat pada pasal 16 ayat pertama sampai ayat 16. Di sana Rasul Paulus memberikan nama-nama orang, pelayan-pelayan Tuhan yang baik. Pelayan-pelayan Tuhan yang sejati, yang benar-benar cinta Tuhan, yang perlu untuk dibantu, yang perlu untuk diperhatikan. Mereka bekerja keras, membanting tulang untuk pekerjaan Tuhan, bukan mencari untung dari pekerjaan Tuhan. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat terlihat sekali dari pelayan-pelayan Tuhan yang benar ini, yang bekerja keras untuk Tuhan betul-betul. Ya, mereka bukan mencari uang dari pelayanan, tetapi mereka justru bekerja keras, berusaha bagaimana caranya menopang pelayanan. Sedangkan hamba-hamba Tuhan yang jahat itu ada di dalam ayat 17 sampai 18. Ya. Bukan hamba Tuhan sebetulnya, mereka adalah hamba perut mereka sendiri, hamba-hamba palsu. Mereka bekerja untuk Tuhan, tapi sebenarnya bukan untuk Tuhan, untuk diri mereka, untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan Tuhan. Dan orang-orang ini, yang palsu ini, justru lebih bisa berkata-kata manis yang menyenangkan jemaat.
Sehingga orang-orang ini sangat besar kemungkinannya menipu jemaat. Dan akhirnya jemaat menopang hamba-hamba Tuhan yang jahat ini, alih-alih menopang hamba Tuhan yang baik, yang seharusnya ditopang. Kira-kira seperti itu penjelasan dari ayat ini. Ya, sehingga misalnya kita punya uang hanya 1 juta ya untuk pekerjaan Tuhan misalnya. Sayang 1 juta ini kalau ternyata untuk hamba-hamba Tuhan yang tidak benar itu. Padahal seharusnya bisa untuk hamba-hamba Tuhan yang baik, yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Nah, itulah maksudnya. Makanya dikatakan kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan dikatakan bersih terhadap apa yang jahat. Kata bersih ini artinya murni, tidak ikut-ikut campur. Tidak ikut-ikut terhadap apa yang jahat. Tidak mengikuti, tidak sampai salah gitu dalam membantu mereka yang jahat. Nah, seringkali kita mendengar ungkapan yang penting saya memberikan untuk Tuhan. Nanti urusannya Tuhanlah dengan orang itu. Tetapi kalau uang kita banyak ya, dan kita nanti ada orang yang betul-betul baik dan butuh bantuan kita, anak Tuhan yang betul-betul baik, cinta Tuhan dan seharusnya bisa kita bantu, dan kita tetap bisa bantu dia, tidak masalah, kita tutup mata. Tetapi kalau apa yang kita miliki itu sangat terbatas, akhirnya kita memberikan pada yang salah, yang baik tidak terbantu, sayang sekali. Ya, tanda hamba-hamba Tuhan yang baik itu dia lebih berpikir untuk pekerjaan Tuhan. Ya memang kalau orang bekerja buat Tuhan pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Ya, tetapi bukan mencari untung dari pekerjaan Tuhan. Tapi hamba-hamba Tuhan yang jahat memang mereka ingin cari untung dari sana. Jadi hamba-hamba Tuhan yang baik itu bukan orang-orang yang cinta uang, tetapi orang-orang yang seringkali bahkan rela mengorbankan uangnya, miliknya untuk pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang seperti itu, anak-anak Tuhan yang baik, hamba-hamba Tuhan yang baik, pekerjaan Tuhan yang baik itu perlu dibantu. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang tidak mau tahu. Ternyata, ya, kita harus menjadi orang Kristen yang bijaksana. Bijaksana. Kalaupun saudara bingung, saudara harus membantu siapa? Ya, hari-hari ini di internet lah, di mana-mana ada banyak lembaga-lembaga yang bisa saudara cek kebenarannya. Mereka betul-betul untuk Injil, ya, bisa dicek betul-betul. Mereka betul-betul untuk misalnya hamba-hamba Tuhan yang tidak mampu, yang betul-betul cinta Tuhan, bahkan di daerah-daerah konflik, daerah-daerah di mana kekristenan dipersekusi, mereka sangat perlu juga. Dan mungkin hamba-hamba Tuhan di sekitar saudara, anak-anak Tuhan di sekitar saudara yang saudara kenal, yang mana mereka sangat cinta Tuhan. Sayang kalau apa yang saudara miliki akhirnya tidak bisa saudara gunakan untuk membantu orang-orang yang seharusnya dibantu, karena saudara sudah habiskan untuk membantu orang yang salah. Sayang sekali. Bijaksanalah terhadap apa yang baik, dan hendaklah kau bersih terhadap apa yang jahat. Semoga renungan ini membuat kita lebih bijaksana lagi dalam hidup kita. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita berdoa lebih dulu buat kebenaran firman yang baru saja kita dengar dan renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa kami tidak boleh menjadi orang yang tidak mau tahu, tetapi bijaksana. Ternyata susah sekali Tuhan mengasihi itu. Karena terkadang ternyata kasih itu harus sebisa mungkin tepat sasaran. Karena kemampuan kami di dalam mengasihi pun sangat terbatas. Ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali karena kemalasan kami, ketidakmauan tahuan kami membantu justru orang yang salah. Tetapi orang-orang yang seharusnya kami bantu, tidak kami bantu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Tolong agar kami dapat lebih bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dan sekarang saya persilahkan, mari kita akan berdoa bagi
Nama-nama yang kita kenal, yang mana kita tahu mereka belum percaya Yesus, atau mungkin sudah berKTP Kristen, tapi menurut kita orang ini belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Kita doakan ya, kita doakan sama-sama. Haleluya. Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami seiman, teman-teman seiman di seluruh dunia yang sampai pada detik ini, hari ini masih harus menderita siksa dan aniaya, baik itu karena firman-Mu maupun karena kebesaran nama-Mu yang mereka pegang teguh. Kuatkanlah kiranya anak-anak-Mu ini Tuhan, kuatkanlah kiranya saudara-saudara kami ini. Dan kalau boleh kiranya Tuhan lepaskan mereka dari siksa, derita, dan aniaya yang mereka alami. Tuhan, kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk bangsa negara kami Indonesia yang tercinta. Tuhan, ampuni kiranya bangsa kami, pendahulu bangsa kami, pemimpin bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan. Curahkan berkat dan pertolongan-Mu atas Indonesia. Terutama agar banyak jiwa boleh bertobat di Indonesia ini, percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup mereka. Limpahkan juga berkat-berkat jasmani atas Indonesia. Tolong Indonesia dari segala keterpurukannya ini Tuhan. Tolong bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, penginjil, pendeta, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas melayani-Mu. Cukupkan segala yang kami perlukan. Berikan kami kemampuan yang lebih lagi, sehingga kami lebih efektif, lebih luar biasa dalam melayani-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani ya Tuhan. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus, dengan berkat-berkat rohani dan jasmani yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Berkatilah keluarga mereka, berkatilah pelayanan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati segala yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau menolong anak-anak-Mu ini Tuhan, dan jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Berkati pergaulan mereka juga, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang jahat di mata Tuhan. Berkat-Mu atas jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang yang saat-saat ini sakit. Bapa, kiranya Engkau jamah, Engkau tolong mereka yang sakit, baik di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya Kau jamah, Engkau tolong, Kau sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi setiap orang yang di dalam masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, ya Tuhan, ampunilah kami. Tolong nyatakan kesalahan kami. Buat kami mengerti letak kesalahan kami. Dan tolong agar kami mampu bertobat, Tuhan, berbalik kepadamu. Dan di atas segala masalah-masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menguasai kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saya akan berikan kesempatan kita berdoa untuk pergumulan doa kita masing-masing. Haleluya. Sudah ya, mari kita akan lanjutkan doa kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berkat rohani dan jasmani yang daripada Tuhan. Dan jadikan kami berkat Tuhan bagi sekeliling kami. Sampai akhir hidup kami, biarlah kami terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.